Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Faris Adil Effendi dan bersama kelompok saya ada Rifki Gusti Nugraha dan Irving Bayu Ananda. Di sini saya akan menjelaskan program dari tugas Mass Learning, yaitu yang berjudul Ensemble Learning Student Dropout Petition. Langsung saja. Yang pertama, kita selain investasi pada tugas kali ini ya, yang pertama yaitu fondasi dan data pipeline. Jadi pada tahap ini membahas bagaimana data mentah dari file zip diubah menjadi fitur numerik siap pakai melalui proses ingest, cleaning, dan scaling otomatis. Contohnya yang kedua, ada algoritma. Nah, pada tahap ini mengapa kita perlu memilih random forest, gradient boosting, dan baking analisis teoritis mengenai bias dan variance. Selanjutnya pada tahap mekanisme ensemble, jadi pada tahap ini logika matematika di balik hard voting dan bagaimana kearifan kolektif meningkatkan akurasi prediksi. Selanjutnya pada tahap yang terakhir yaitu evaluasi dan dampak. Jadi pada tahap ini menjelaskan bagaimana menganalisis hasil confusion metric, mengecek bias kelas, dan menyimpulkan performa model dalam skenario dunia nyata. Nah, apa sih konteks bisnis dan akademik? Jadi yang pertama masalahnya yaitu the silent crisis. Jadi dropout bukan hanya statistik, ini adalah kerugian investasi. Bagi universitas, kehilangan mahasiswa berarti kehilangan pendapatan SPP dan penurunan peringkat akreditasi. Dan bagi mahasiswa ini berarti waktu dan biaya yang terbuang tanpa gelar. Nah, solusinya apa? Nah, solusinya ialah predictive analytic. Jadi kita tidak bisa menunggu sampai mahasiswa berhenti kuliah untuk bertindak. Kita membutuhkan sistem early warning yang memindai data sosioekonomi dan akademik untuk memprediksi risiko jauh itu sebelum terjadi. Nah, ini ada grafik ke kategori yaitu dropout, enrolled, graduate. Jadi tantangan utamanya adalah imbalance kelas, yaitu jumlah lulusan jauh lebih banyak dari dropout. Nah, selanjutnya arsitektur teknologinya yang pertama ada Core Engine. Jadi kita menggunakan Python 3.10 plus dipilih karena ekosistem data science yang matang, pustaka zip file dan US-nya digunakan untuk manajemen file system yang robust. Nah, selanjutnya ada data manipulation. Jadi ada Pandas N6B menangani operasi vektorisasi, Red atau Red CSV-nya dengan penanganan delimiter otomatis yang menjadi kunci fleksibilitas pipeline. Nah, selanjutnya ada teknologi machine learning. Jadi ada scikit-learn atau sklearn yang menyediakan implementasi random forest, gradient boosting, dan voting classifier yang teroptimasi. Nah, di sini ada automated data pipeline. Jadi yang pertama ingestion, yaitu auto extract zip smart CSV detect. Selanjutnya ada prep, cleaning atau bisa disebut drop NA, label encoding, dan selanjutnya ada transform, yaitu stratified split standard scalar, dan selanjutnya ada modeling, ensemble learning, training, voting prediction. Nah, jadi filosofi desain pada tahap ini adalah zero configuration, yaitu pipeline ini dirancang untuk berjalan otomatis dari data mentah hingga hasil akhir tanpa intervensi manual pengguna. Nah, pada step yang pertama itu ada smart ingestion. Jadi pada tahap ini bisa disebut logika ekstraksi dinamis. Jadi salah satu kegagalan umum kode data science ialah hardcore path atau pada bisa disebut C user slash nama slash data CSV, dan ini membuat kode tidak portable. Jadi solusi yang kami berikan adalah kode secara otomatis memindai directory saat ini. Jadi atau bisa disebut US listed untuk mencari file dengan ekstensi CSV setelah mengekstraksi. Tidak peduli apa nama filenya, selama itu CSV program akan menemukannya. Nah, di sana contoh program yang akan ditampilkan. Selanjutnya ada pada step yang kedua yaitu robust data loading. Jadi pada tahap ini merupakan masalah regional settings. Jadi data global memiliki format yang berbeda. Di Indonesia dan Eropa, koma sering dipakai untuk desimal. Contohnya ada 3, 14, dan angka yang lain. Sehingga file CSV menggunakan titik koma
Sebagai misal kalau mekanismenya adalah mekanisme file save. Jadi kami menggunakan block tree accept. Jadi kode ini mencoba membaca format Eropa terlebih dahulu. Jika gagal, kode otomatis beralih ke format standar US atau koma. Nah, ini mencegah crash di awal program. Dan berikut sebelah kiri adalah lampiran program yang kami tampilkan. Untuk selanjutnya ada step 3 yaitu data hygiene dan encoding, yaitu kita mengubah kata menjadi angka. Misalnya kayak mesin itu tidak mengerti kata lulus atau menikah, mereka hanya mengerti matriks angka. Dan proses ini itu disebut encoding. Yang pertama itu drop NI, yaitu kami menghapus baris data yang tidak lengkap untuk menjaga integritas statistik. Yang kedua itu label encoder, mengubah kategori menjadi urutan angka, yaitu 0, 1, 2, atau 2. Nah, untuk catatan ini itu untuk tree base, hotels, atau RF atau posting. Label encoding ini itu aman digunakan meskipun datanya tidak original. Nah, di sampingnya itu contoh untuk program yang kita buat. Untuk selanjutnya, step 4 yaitu stratification strategi. Nah, ini mengapa stratify sama dengan ini wajib. Masalah random split biasa ini jika data dropout hanya 10%, split aja bisa saja melempar semua data dropout ke training set, sehingga test set tidak punya contoh dropout sama sekali. Dan hasil evaluasi akan palsu atau akurasinya tinggi tapi gagal mendeteksi dropout. Nah, Stratify ini memastikan jika data asli memiliki rasio 80/20, maka training set dan test set masing-masing juga akan memiliki rasio 80/20. Dan ini untuk menjaga representasi yang adil. Untuk selanjutnya, itu ada step 5, future scaling. Nah, ini menyamakan lapangan bermain. Bayangkan semisal kita punya dua fitur, yaitu ada umur, itu range-nya 17 sampai 50, dan yang kedua ini IPK, range-nya itu 0,0 sampai 4,0. Tanpa scaling, algoritma akan menganggap perubahan 1 poin di umur itu sama dengan 1 poin di IPK. Nah, padahal 1 poin di IPK itu perubahannya masif kisaran 25% dari skala total. Nah, scaling ini menstandarisasi ini menggunakan rumus Z-score. Nah, yaitu rumusnya yaitu Z sama dengan dalam kurung X kurangi min, tutup kurung dibagi STT underscore deviation. Nah, ini untuk kode programnya di samping ini. Selanjutnya untuk model 1 yaitu random forest. Nah, ini adalah kekuatan besar kelompok. Satu pohon keputusan yaitu decision tree itu cenderung menghafal data yang overfitting dan ia ini sangat sensitif terhadap noise kecil. Nah, solusinya itu bagging atau bootstrap aggregating. Random forest ini membangun 100 pohon, setiap pohonnya itu dilatih menggunakan subset data acak dan subset fitur acak. Saat memprediksi, mereka akan melakukan voting. Nah, hasilnya itu mengurangi variance secara signifikan. Misalnya kayak satu pohon itu bisa salah, tapi hutan jarang sekali salah arah. Untuk selanjutnya itu model 2 yaitu gradient boosting. Nah, ini itu misalnya seperti belajar dari kesalahan masa lalu untuk memperbaiki masa depan. Nah, ini itu perbaikan sekuensial berbeda dengan RF yang membangun pohon secara paralel atau independen. Boosting membangun pohon secara sekuensial yaitu berurutan. Nah, untuk logika boosting sendiri itu yang pertama pohon satu dibuat, ia membuat beberapa kesalahan. Pohon 2 dibuat khusus untuk memperbaiki kesalahan pohon satu. Selanjutnya pohon 3 dibuat untuk memperbaiki sisa kesalahan pohon 2. Nah, hasilnya ini mengurangi bias, itu sangat akurat. Selanjutnya yaitu ada the grand strategi atau voting classifier. Jadi di sini itu kayak seperti demokrasi algoritma. Kita menggabungkan 3 ahli RF atau stabil, VB totality, dan bagging untuk generalis. Kita menggunakan metode hard voting. Random forest itu misalnya lulus, gradient push itu lulus, dan bagging dropout. Nah, keputusannya yaitu lulus 2/1, 2/1. Selanjutnya yaitu kita training loop implementation. Nah, ini
seperti pelatihan komparatif. Nah, ini untuk membutuhkan hipotesis bahwa ensemble lebih baik. Kita tidak hanya melatih satu model, tapi beberapa model. Kita melatih keempatnya, 3 model dasar plus satu ensemble dalam loop yang sama. Nah, ini memberikan kita perbandingan apple to apple karena mereka itu menggunakan data latih dan data uji yang persis sama. Nah, ini contoh program yang di sampingnya. Di sini saya akan membahas tentang hasil perbandingan akurasinya, yang dimana Baking mendapat akurasi sebesar 84,2%, Random Forest mendapat 85,5%, Gradient Boost mendapat 86,5%, dan voting mendapatkan 87,5%. Nah, pada voting classifier berhasil menutupi kelemahan individual model tersebut, meningkatkan stabilitas prediksi sebesar 1% hingga 3%. Selanjutnya, pion akurasi yaitu dampak kesalahannya. Tidak semua kesalahan itu sama. Dalam kasus dropout, kita harus memperhatikan tipe kesalahannya. Ada false negatif yang sangat berbahaya, yaitu memprediksi siswa dropout sebagai lulus. Akibatnya siswa tidak terdeteksi, tidak ada intervensi siswa DO. Dan false positif, yaitu memprediksi siswa lulus sebagai dropout. Akibatnya siswa mendapat konseling ekstra yang tidak berbahaya. Fokus model voting kita adalah meminimalkan area merah atau event tersebut. Selanjutnya ada classification report detail. Itu ada dapat programnya, dan di analisis event score ini adalah rata-rata harmonis dari precision dan recall. Ini metode terbaik untuk data imbalance. Performa dropout yaitu 0,87%, angka 0,87 sangat tinggi. Ini berarti model sangat mampu membedakan pola mahasiswa yang akan DO dibandingkan dengan yang akan lulus. Selanjutnya ada validasi bias atau sanity check, mendeteksi lazy model. Model yang buruk pada data imbalance seringkali menjadi malas. Ia hanya akan prediksi kelas mayoritas graduate untuk semua orang agar aman. Motif validasi di samping memastikan bahwa dalam hasil prediksi kita, minimal ada satu prediksi untuk setiap kelas dropout, enrolled, atau graduate. Selanjutnya ada future works dan rekomendasi. Yang pertama ada handling imbalance lebih lanjut. Meski kita sudah menggunakan Stratify, kita bisa mencoba teknik smooth atau scientific minority oversampling teknik untuk membuat data sintetik kelas dropout agar model belajar lebih banyak variasi. Yang kedua ada feature engineering, menambah fitur turunan seperti rasio SKS per semester atau tren penurunan nilai, bisa memberikan sinyal lebih kuat bagi model tersebut. Selanjutnya yang ketiga ada deploy ke dashboard. Model ini bisa diekspor menggunakan Joblib dan dipasang di dashboard Streamlit agar dosen wali bisa menginput data mahasiswa dan melihat skor resiko secara real time. Yang keempat ada explain notability atau sub, menggunakan sub value untuk menjelaskan mengapa siswa A diprediksi TO, misal karena utang biaya kuliah atau lain-lain, sehingga intervensi bisa lebih spesifik. Oke, dan kesimpulan akhirnya, proyek ini membuktikan bahwa pendekatan ensemble learning memberikan keseimbangan terbaik antara stabilitas dan akurasi. Dengan pipeline otomatis yang telah dibangun, institusi dapat memonitor risiko mahasiswa secara proaktif, mengubah data menjadi tindakan nyata penyelamat masa depan akademik. Oke, sekian mungkin dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.